Assalamualaikum solih-solihah. Sudah tidak sabar ya mendengarkan cerita karakter kita kali ini. Cerita kita kali ini berjudul Raja Katak dan Ular. Hari ini matahari bersinar sangat terang, sehingga sinarnya menerangi hampir seluruh pelosok hutan. Tidak terkecuali menyinari sebuah sumur tua yang ditinggali oleh seorang Raja Katak. Sumur tua ini adalah sebuah istana. Istana yang didiami oleh Raja dan Ratu Katak beserta rakyatnya. Para penduduk Katak hidup di dalam istana sumur tua dengan sangat damai. Mereka tidak perlu takut kehabisan makanan karena makanan mereka berupa nyamuk juga sangat banyak di dalam istana sumur tua tersebut. Mereka hidup damai dan saling tolong-menolong sesama Katak tanpa pernah diusik oleh binatang yang lain. Mereka berenang dan bermain dengan gembira di dalam istana sumur tua. Namun ternyata di sisi lain sumur tua terdapat seekor katak betina bernama Frogness yang ingin sekali menjadi ratu dan menguasai seluruh istana Katak. Frogness berencana untuk menjadikan ratu dan raja Katak sebagai makanan elang, dan dia akan menggantikan untuk menguasai seluruh istana Katak di dalam sumur tua. Tanpa sepengetahuan Frogness, ternyata Raja Katak mendengarkan semua rencana Frogness yang ingin membuat raja dan ratu Katak untuk dijadikan sebagai makanan elang. Hal ini membuat Raja Katak tidak bisa tidur semalaman dan berpikir rencana apa yang akan ia buat untuk menggagalkan rencana Frogness. Keesokan harinya, Raja Frogness naik ke atas untuk keluar dari sumur tua menemui seekor ular hijau. Si Raja Katak tiba di depan gua ular dan memanggil ular hijau untuk keluar dari rumahnya. "Hai ular, keluarlah. Aku ingin minta bantuanmu." Ular pun keluar dari sarangnya. Dan dia terkejut melihat ada seekor katak di depannya. "Hai katak, berani sekali kamu menemuiku. Kamu tidak takut dimakan olehku?" kata si ular. "Aku tidak takut kepadamu karena aku berencana akan memberimu makanan yang banyak dan lezat. Aku ingin kamu membantuku membunuh semua musuh-musuhku di dalam istana sumur tua," kata si Raja Katak. Si ular pun merasa senang dan mereka menuju ke istana sumur tua. Sesampai di istana sumur tua, si ular pun kemudian memakan satu demi satu penduduk Katak yang merupakan musuh dari si Raja Katak. Sehingga setelah beberapa lama, katak-katak yang ada di dalam sumur tua pun habis. Sekarang tinggallah raja dan ratu dan ketiga anaknya di dalam istana sumur tua. Kemudian si Raja Katak berkata kepada ular, "Ular, terima kasih karena telah membantuku membunuh semua musuh-musuhku. Sekarang kamu sudah boleh pulang dan meninggalkan sumur tua ini." Ular pun berkata, "Hah? Pergi meninggalkan sumur tua ini? Tidak mungkin. Aku masih lapar. Aku akan memakan kalian semua sampai kalian tidak ada lagi di dalam sumur tua ini." Dalam keadaan takut, si Raja Katak berpikir keras bagaimana caranya agar dia dan keluarganya terbebas dari si ular. Kemudian Raja Katak berkata bahwa di luar sumur tua ini, di dalam hutan sana, ada 5 buah sumur tua juga yang berisi banyak sekali penduduk Katak. Dan
si Raja Kata meminta izin kepada si ular untuk membawa keluarganya keluar dari sumur tua untuk memastikan bahwa di masing-masing sumur tua terdapat banyak penduduk Kata. Si Raja Kata berjanji kepada si ular bahwa dia akan kembali setelah memastikan ada penduduk Kata di dalam 5 sumur tua tersebut. Dan ular pun menyetujui permintaan si Raja Kata. Kemudian si Raja Kata mengajak keluarganya keluar dari istana sumur tua yang ditinggalinya, masuk ke dalam hutan dan tidak pernah kembali lagi. Si ular yang telah berhari-hari menunggu kedatangan si Raja Kata sudah lelah sekali, dan dia memberanikan diri keluar dari dalam istana sumur tua. Si ular yang berada di atas tembok sumur tua tidak mengetahui kedatangan elang yang tiba-tiba mencengkram badannya dan membawanya terbang untuk dimakan. Di dalam hutan, si Raja Kata sudah menemukan kembali tempat tinggal yang baru. Tapi dia hanya tinggal bersama sang ratu dan ketiga anaknya. Si Raja Kata merasa kesepian karena tidak lagi bersama dengan penduduk-penduduk Kata yang lain. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah bahwa kita tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling bertengkar atau saling iri hati kepada saudara atau teman-teman kita yang lainnya. Kita harus saling menyayangi, menghormati, dan menghargai agar kita bisa hidup rukun dan damai bersama dengan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum.